pagi semuanya. Salam sehat dari Ibu Silaban ya. Semoga tetap anak kami dalam keadaan sehat dan jaga selalu kesehatan. Nah, mari kita belajar lagi, belajar tematik dengan Ibu Silaban, yaitu tema 2, subtema 2, manfaat energi. Pembelajaran ketiga. Adapun pembelajaran ketiga memuat 2 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia dengan IPA. Nah, mari kita belajar ya. Di rumah kita banyak menggunakan energi listrik. Bagaimana penggunaannya yang aman? Nah, tentu kita harus waspada dalam menggunakan energi listrik. Karena terhadap energi listrik tidak bisa kita main-main menggunakannya karena dapat berbahaya. Nah, mari kita lebih lanjut belajar. Di dalam tubuh manusia terdapat energi yang membantu kita dalam beraktivitas atau bekerja. Nah, energi apa ya? Ayo kita pelajari di pembelajaran kita ini. Di sekitar rumah banyak sumber energi yang dimanfaatkan oleh kita. Namun, kita harus hati-hati dengan sumber listrik tersebut karena berbahaya. Coba perhatikan atau amati gambar yang di bawah ini. Ya, coba perhatikan ya. Ayo lihat, perhatikan gambarnya. Di situ ada gambar anak-anak yang sedang bermain layang-layang. Layangannya sangkut di tali atau di wayar atau di kabel listrik. Maka anak tersebut memanjatnya ya untuk mengambil layangannya. Nah, apa akibatnya yang terjadi sama anak tersebut? Nah, bisa dapat membahayakan. Misalkan tali layangan itu mengenai kabel listrik itu, bisa membahayakan anak itu, bisa jatuh, bisa tersengat oleh listrik. Maka jangan bermain-main dengan energi listrik. Nah, apa yang harus kamu lakukan untuk menjaga keselamatan dari bahaya tersengat listrik? Iya, kita jangan bermain-main dengan listrik atau energi listrik. Karena ingat ya, listrik tambah air sama dengan berbahaya. Ya, berbahaya. Nah, peduli bahaya listrik banyak, perhatikan. Perhatikan gambar itu ya. Perhatikan gambarnya. Hindari bahaya listrik ya. Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik. Karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Itulah tadi bahayanya. Kalau anak-anak itu naik atau memanjat mengambil tali layangannya, atau sangkut dia tali layangannya, ditariknya, mungkin nanti lihat di situ ya, karena benang yang tersangkut tadi dapat mengalirkan listrik.
sehingga membahayakan. Contoh kedua, lihat lagi. Hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik. Nah, jarak aman minimal 3 meter. Ya. 3 meter. Ya, biar jangan terjadi bahaya dengan energi listrik. Baru contoh ketiga, hindari penggunaan untuk kontak bertumpuk, ya. Dihindari itu biar jangan terjadi bahaya. Diperhatikan gambarnya ya. Perhatikan gambarnya. Nomor 4. Jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang berbeda atau ya, tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Jangan sempat memasukinya ya. Nanti kamu bahaya ya nak. Nomor 5. Hati-hati saat menggali tanah agar tidak mengenai kabel listrik dalam tanah. Contoh ke-6. Jangan memarkir truk atau ya, jangan memarkirkan truk ya di dekat jaringan listrik. Ya. Dapat membahayakan. Baru ke-7. Periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin instalasi listrik. Tengok ya di rumah ya, perhatikan ya. Baru ke-8. Jauhkan antena televisi atau parabola ya, atau papan reklame dari jaringan listrik. Lihat gambarnya ya. Baru selanjutnya lagi, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Karena apa? Ia dapat membahayakan. Itulah tadi contoh-contoh yang dapat membahayakan listrik ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Tulislah barang-barang yang menggunakan listrik di setiap ruangan dan kemungkinan bahaya yang ditimbulkannya. Tulis juga apa yang harus kamu lakukan saat menggunakan barang tersebut. Ayo diperhatikan gambarnya ya. Bahaya ada situ gambar kamar mandi, kebun, ada di situ ya ruangan keluarga, kamar tidur, dapur. Diperhatikan ya. Diperhatikan itu nanti bisa ditulis bahaya apa yang akan terjadi di situ. Nah, mari kita lebih lanjut lagi belajar. Nah, tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air? Ya, karena itu tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermainan layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya kamu meminta bantuan orang dengan di sekitarmu. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu, petir juga mengandung listrik? Segeralah masuk ke dalam ruangan,
apabila petir mulai terdengar. Nah, bagi anak didik kami, kalau kamu dengarkan misalnya sudah datang petir, jangan lagi bermain-main di halaman atau di luar rumah. Masuklah ke dalam rumah ya, karena tadi tubuhmu banyak mengandung air. Nah, listrik pun tadi nanti misalkan pas datang petir mencari dia, sambaran petir itu akan mencari dia tempatnya. Jadi kalau pas kamu di halaman rumah, kalau pas jatuhnya di situ dia mencari tempatnya, kena tersambar petir bisa jadi. Maka kami himbau atau ibu himbau, kalau datang petir masuklah ke rumah. Nah, itulah pembelajaran kita sekarang mengenai tematik pembelajaran 3. Nah, terima kasih. Semoga pembelajaran yang Ibu berikan bermanfaat bagi anak didik kami. Tuhan memberkati. Ayo semangat dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa mengerjakan atau mengirimkan tugas setiap hari dengan melalui Google Classroom. Ya, ayo semangat terus. Jaga kesehatan. Nah, demikianlah pembelajaran yang Ibu berikan pada hari ini untuk tematik. Bye-bye.